lama mana aku. Ambil kau tadi? Dari cocok ah. Oh, Carocok dari TPI mana ya? Kau ke mana kau baju aku? Banyak. Ke pasar langsung atau ke kampung-kampung ya? Berapa kali? Dari Pekanbaru. 7 mah. Oh, kau dari Bangko jauh mah. Telah makan dah kau? Oh, deh. Ada bagai talu, garing. Ini kita dapat donasi dari Rumah Makan Ampera Simpang sana. Terima kasih kepada Rumah Makan Ampera Simpang, Simpang Tigo Labuh, Pasar Baru Bayang. Mudah-mudahan bertambah rezekinya sana, makin laris manis. Lah diterima oleh Pak Tukang gitu sana. Mudah-mudahan makin berkah. Yap, alhamdulillah cuaca pagi ini sangat cerah sekali sana. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar jam 10 pagi. Alhamdulillah ini udah terlihat para pedagang dari arah Lahan Panjang ini ya. Ini pedagang sayur dari Lahan Panjang menuju Pasar Sago sana. Karena besok adalah hari pasarnya di Pasar Sago Pesisir Selatan. Dan alhamdulillah dengan adanya jalan ini makin memperlancar akses sayur mayur dari Kabupaten Solok menuju Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga sebaliknya ikan segar dari Pesisir Selatan menuju Kabupaten Solok. Jalan sepanjang 21 km ini dari Moroayi menuju Kabun Teh sangat membantu sekali bagi transportasi, kelancaran transportasi masyarakat kita di sini. Nah, ini kita di lokasi PLTMH, di sini harap hati-hati karena biasanya jalannya agak licin berdebu sana karena ada pengerjaan proyek PLTMH di ujung sana. Terlihat tuh ada pipa warna biru ini di sebelah kanan kita. Disarankan untuk pakai helm bagi pengendara roda 2 di sini sana, dan jangan lupa pakai masker karena jalannya berdebu. Selalu hati-hati. Ini jembatan Bayang Nyalo sana. Ini jembatan ini udah lama selesai, diselesaikan tahun 2016. Di jalan ini udah lama di pembangunannya sana, mulai dari tahun 2005 dan selesainya 2025 sebelum datang banjir bandang waktu itu. Dan alhamdulillah udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, walaupun memang di beberapa titik masih banyak terlihat tumpukan material longsor sana. Kita berharap mudah-mudahan itu akan segera dibersihkan, jadi transportasinya lebih lancar lagi ke Jalan Baru Murai Lahan Panjang ini sana. Nah, jika di sana udah bertemu dengan jembatan ini adalah titik awal nanjak di Jalan Baru Murai Lahan Panjang kalau datang dari arah Kabupaten Pesisir Selatan. Ini adalah jembatan Batu Ampas Sirah sana. Kalau dari Moroayi ini berjarak sekitar 2,3 km. Kalau menuju Kade Pamujuna juga 2,3 km sana. Di sini harap hati-hati karena di sini sering terjadi insiden sebelumnya, terutama yang datang dari arah Lahan Panjang karena akan melewati turunan panjang dari puncak sampai ke bawah. Ini bisa bikin kendaraan ngos-ngosan dan juga bisa remblong sana. Tapi jika hati-hati insya Allah aman. Dan biasanya hari Sabtu ini biasanya rame para pedagang dari arah Lahan Panjang atau dari Kabupaten Solok menuju ke Pasar Sago, bawa sayur biasanya sana. Biasanya muatannya mobil pickupnya itu 1,3 sampai 1,8 ton. Tapi kalau yang canter itu biasanya muatannya 4 sampai 6 ton sana. Dan mungkin banyak juga yang bertanya apakah bisa lewat di Kelo S. Bisa sana, masih lancar, dan memang nyali dan skill dari sopirnya memang sangat dipertanyakan dan sangat dituntut sekali di sana. Namun jika hati-hati insya Allah aman. Sejauh ini para pedagang yang melintas insya Allah aman lewat di sana. Bagi sana yang akan melintas di Jalan Baru Murai Lahan Panjang yang akan touring, baik datang dari arah Kabupaten Solok maupun datang dari arah Kabupaten Pesisir Selatan, harus selalu cek kondisi kendaraannya sana. Pastikan kendaraan kuat nanjak
kemudian pastikan juga pengiriman aman. Ada 3 titik yang perlu diwaspadai sana. Yang pertama ini yang sedang kita lewati ini adalah tanjakan Bukit Gandum sepanjang 2,3 km, akan melewati tanjakan Bukit Gandum sampai ke tanjakan Kayu Duo, Kadai Sultan Mudo, kemudian sampai ke Kadai Bambu Juna. Nah, ini banyak pelintas juga yang lewat di sana nih. Masih suasana merdeka kayak sana, merah meriah. Kemudian yang harus diwaspadai lagi adalah tanjakan Kelo S atau Letter W ada juga sebut. Itu ada di Bukit Kapau, panjangnya sekitar 800 meter dari jembatan sampai ke puncak sana. Nah, ini kalau tak hati-hati bisa bikin kendaraan nangis karena lumayan patah belokannya sana, dan sering juga terjadi insiden di sana. Kalau sana datang dari arah Kabupaten Pesisir Selatan itu nanjak, medannya banyak nanjak, tapi kalau datang dari arah Kabupaten Solo itu lebih banyak medan turunan, sama-sama menantang kedua-duanya sana. Nah, ini depan kita ada di rest area 2 di Kadai Uniupi. Nah, warung kopi Basamo. Kemudian titik yang ketiga yang harus sana waspadai yaitu ada di Kelok Caciang atau di Tanjak Karawang Gadang. Itu lebih panjang lagi nanjaknya sana. Itu ada sekitar 4 km. Sementara kalau datang dari arah Kabupaten Solo itu lebih berupa medan turunan yang bisa bikin kendaraan juga ngos-ngosan. Nah, ini di depan kita ini kita melintas di tanjakan Kayu Duo yang dulu sangat ekstrim sekali, tapi sekarang udah dipangkas sekitar 40 meter ke bawah, jadi udah lebih aman sana. Bagi rencana yang melintas ini jangan khawatir, di sini ada beberapa kedai kopi dan tempat makan sana. Yang pertama, kita kalau datang dari arah Kabupaten Solo, itu ada Kadai Bambu Juna, kemudian Kadai Tiga Saudara, kemudian ini yang di depan kita ini Kadai Sultan Mudo. Dilanjut dengan Kadai Kopi Basamo, Kadai Nupi di rest area 2 sana. Kalau sana datang dari arah Kabupaten Pesisir Selatan, itu kedai pertama yang ditemui adalah Kadai Kopi Basamo, Nupi, kemudian Kadai Sultan Mudo, dan kemudian Kadai Bambu Juna dan Kadai Tiga Saudara nih yang di depan kita ini ya. Biasanya kalau Sabtu Minggu ramai sekali sana nih, ramai nih. Tembuan nih. Sambagi nih nih. Oh, gabu jo gariang. Iko yang gariang tuh nih. Kopak gitu dari Padang sana baru selesai makan. Dari mana? Oh, dari Bangko jauh mah. Telah makan dah kok. Oh, de ado bagai talu gariang. Bangko Jambi. Bangko Jambi. Kalau Bangko apa semah. Oh, semah namanya dah. Kalau kami di Padang semah. Oh, gariang ya, Pak. Sengaja nak makan dari Padang tadi. Oh, gitu, Pak. Alhamdulillah sampai yo kira Pak gitu di Kadai Bambu Juna. Ndak nih agak es krim sekete. Oh, makasih banyak, Pak. Nah, kalau jadi makan Pak, gua lah ngopi dah. Alhamdulillah. Onde saya. Aku ikan. Kemana ada? Dari mana ambil kau tadi? Dari Carocok ah. Oh, Carocok dari TPI mana ya? Kau kemana ke baju aku? Ke pasar langsung atau ke kampung-kampung ya? Berapa kali udah lewat sekolah? Oh, lacok juga ya. Tiba udah kau mah. Tadi udah di bawah udah nampak Pak. Capek udah ya. Luar biasa udah gitu. Dari Makau. Oh, kawan lah ya, Pak? Tinggal gini, mengalir minyak. Aku udah gitu baru sampai sana di Jalan Baru Modern Panjang. Ya, dari Pekanbaru 7 motor. Hari apa berangkat dah? Hari Jumat ya? Oh, nginap di Jalan Panjang. Ini rencana di Payakumbuh. Kau langsung ke Payakumbuh kan? Besok balik Pekanbaru.
Pak, tadi perjalanan lancar dah? Alhamdulillah ya. Baru pertama kali atau baru ya? Lewat Siko baru. Ya, yang lewat jalan baru kok ya. Gara postingan tuh lah. Alhamdulillah. Gara postingan tuh kan. Ya, akhirnya sampai ya ada. Itu sampai alhamdulillah lah sampai. Tapi lancar nah. Alhamdulillah lancar. Nah, dilanjutkan perjalanan sana setelah selesai ngopi. Udah kita lanjut ke Padang ya Pak? Ya, ke Painan ya. Hati-hati. Siap. Ini mungkin Pak. Hati-hati Bang. Hati-hati. Gogiangnya lah masak sana. Ode. Kalau pula makan. Nah. Kerupuk leak sana. Enak. Kue cemilan legend. Dari Kadebang Bujuna kita lanjut perjalanan ke arah Kampung Binuang sana. Ini seperti terlihat di kiri kanan jalan masih ada tumpukan material longsor. Kita berharap mudah-mudahan akan segera dibersihkan sana. Kalau di bagian ini alhamdulillah udah aman. Nah, ini dan yang terlihat ini ada di depan kita ada marka jalannya sana sampai ke ujung sini. Nah, marka jalannya sampai sini sana. Ini karena ini adalah paket satu yang dikerjakan oleh UHA dulu sana. Sementara yang bagian ini dikerjakan oleh PT Arpek yang waktu itu pas beberapa minggu menjelang selesai waktu itu sana udah datang musibah tanah longsor ini. Jadi makanya tidak ada markanya di bagian sini. Nah, ini Kampung Binuang. Yang di atas ini ada beberapa rumah di sana. Ada masjid juga di bagian sana. Dan di bagian bawah ini juga ada beberapa buah rumah. Yang mana mereka ini dulu dipindahkan maksudnya sana. Mengikuti transmigrasi lokal ke arah Sindang, ke arah Silaut. Masih di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 1997. Nah, ini depan kita ada terlihat Hiace gitu. Ada Toyota Hiace yang lewat dari Pekanbaru. Nah, ini adalah jembatan Beli kedua sana. Nah, ini agak sempit dari yang sebelumnya. Karena jembatan Beli yang lain itu ada 4 plat. Sementara yang ini ada 3, ini agak sempit. Kita menuju ke perbatasan Kabupaten Selatan dengan Kabupaten Solo. Nah, ini perbatasannya sana. Nah, di bagian sini harap hati-hati karena ini agak licin jalannya. Jangan mengerem secara tiba-tiba karena ada air mengalir. Longsor yang agak ngeri-ngeri sedap juga di bagian sini sana, karena ini di kiri kanannya masih ada tumpukan material longsor yang batunya lumayan besar-besar. Ini bekas dari longsor 27 November 2025. Ini sekitar lebih kurang 9 bulan yang lalu sana. Nah, tapi bisa dilewati dengan kendaraan. Kita berharap mudah-mudahan ini akan segera dibersihkan jadi lebih lancar lagi lewat di sini. Nah, di bagian ini juga harus waspada juga sana. Karena ini biasanya juga agak licin. Jangan mengerem tiba-tiba ambil lurus saja jalannya sini sana. Nah, jangan ngebut di sini. Karena salah-salah pengereman bisa tergelincir. Dari arah Kabun Teh ini berjarak lebih kurang sekitar 11 km. Kita sampai di masjidnya sana. Bagi sana yang akan berdonasi bisa berikan di sini sana ya. Pak tukang kita lagi dinas. Tah. Tiba Pak tukang datang sana. Kamu buat slov. Ini perkembangan pembangunan Masjid Syarif Bayangan sana ya. Ini untuk tempat duduk sudah terlihat.
Kemudian yang di dalam udah ada juga tiang penyangga kubah. Yang ini nih, yang dipasang nanti sana nih. Ini kita dapat donasi dari Rumah Makan Ampera Simpang sana. Terima kasih kepada Rumah Makan Ampera Simpang, Simpang Tigo Labuh, Pasar Baru Bayang. Mudah-mudahan bertambah rezekinya sana, makin laris manis. Lah diterima oleh Pak Tukang gitu sana. Mudah-mudahan makin berkah. Aduh, goreng nila, aduh ayam kutu gadang, lauk, jo ayam mungkin sana. Alhamdulillah. Ada mendaki ya kancang gua kan. Lah tambuh kok. Sekali bro. Panjang mau baji pasal na. Baru bertanya orang di baji tidak tipu baji langsung ah. Entah. Kamu sadar hari Sabtu kok. Aku jauh sana. Udah gitu dari Indopuro. Dari Murasakai ya. Dari Murasakai sana. Samo. Pemainnya lah agak beda di sana. Ada yang baru. Bicar mau. Lama mana aku. Ayo, lelo nih. Iya. Kau masuk kalah lo dibuka sana ah. Mana petak tadi ya? Bukan lah hello. Ayo. Alhamdulillah aman pak. Aman. Bang ngopi pak kita dulu. Dari mana pak tadi? Dari Padang. Dari Padang sana. Padang Jalan Tenggang. Hanya kemana ini rencana kok? Tembus ke ano? Ke Kami lewat DT ke Dean mah Panjang ke Bangka. Ini kok di bawah tegak ke Teu. Dulu ke ano? Tarusan. aku lagi makan sana. Yang baju merah jadi aponyo jadi juri yo. Soalnya yang berdua kok nyoba tanding yang tenang makannya. Oh. Tambuh. Kok gulai garing. Nah, jolado mudo nanti sana. Jolado kacik. Kuah adik kadai Sultan Mudo sana. Kuah aku sana. Gulai cubi kok. Gulai cubi gulai aku. Ya, ikan sisir. Itu yang kemakan lama kemarin sana, Kadai Sultan Mudo. Ini kita di Kadai Sultan Mudo sana. Ini udah siang, sekitar jam 12:45. Ya, alhamdulillah sana sampai siang ini cuaca sangat cerah sekali. Kok Pak Wali gitu berangkat. Pulang oleh. Cuaca alhamdulillah masih bersahabat sampai siang ini sana, kemungkinan sampai sore juga masih aman nih. Ini kita udah diarah ke Nagari Moroayinya, ke jembatan Bayang Nyalo. Bagi sana yang datang dari arah Kabupaten Solo dengan mobil, harap selalu berhati-hati maupun dengan kendaraan roda 2. Pastikan pengereman aman, karena biasanya kalau yang dengan mobil biasanya di turunan panjang itu remnya udah pada gosong sana. Selalu hati-hati, utamakan keselamatan, jangan lupa rehat sejenak untuk memastikan pengereman berfungsi dengan baik. Baik, Sarah, sekian dulu. Selalu utamakan keselamatan. Terima kasih atas segala dukungannya terhadap channel YouTube Kampung Kito. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.